Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat berjumpa lagi dalam pertemuan pembelajaran agama Katolik. Kemarin kita bicara tentang saya pribadi yang minggu kemarin. Sekarang kita masuk pada tema kedua, yaitu mengembangkan kurnia Allah. Sebelum mulai pelajaran ini, seperti biasa kita awali dengan doa. Silakan siapa yang mau memimpin, mau berdiri atau duduk. Mau duduk saja. Marilah teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Yesus yang membawa kita dalam doa. Anak-anak, tentu kita ingin sukses. Impian kita semua ini mau menjadi orang sukses. Sukses itu banyak manfaatnya, baik untuk diri sendiri, untuk orang tua, untuk masyarakat, keluarga, dan juga mungkin untuk saya sebagai guru. Kalau melihat kalian sukses, tentu saja saya juga bangga. Nah, pada kesempatan ini kita akan bicara tentang mengembangkan kurnia Allah. Nah, mengembangkan kurnia Allah. Sebelum masuk pada tema ini, kita nonton dulu teman kita yang pernah tampil di sekolah ini. Nah, itu salah satu teman yang pernah tampil. Tentu ada hubungan dengan tema mengembangkan kurnia Allah. Ada yang lebih dari temanmu yang satu ini, supaya kita paham betul tentang tema tentang mengembangkan kurnia Allah ini. Namun kita sebelum masuk lebih dalam tentang tema ini, kita tahu dulu apa tujuan dan manfaat kita mempelajari tema mengembangkan kurnia Allah. Melalui mendalami teks Matius 25 ayat 14 sampai 30, peserta didik dapat menjelaskan makna teks tersebut tentang mengembangkan kurnia Allah atau talenta dengan benar. Melalui pendalaman kisah tentang orang muda yang berprestasi, ini kurang di depan itu, orang muda yang berprestasi, sharing dari teman tentang upaya dalam meraih prestasi, peserta didik dapat menyebutkan sikap dan upaya yang diperlukan dalam mengembangkan bakat dan kemampuan. Lalu kegunaannya itu peserta didik dapat menyadari kemampuan dan keterbatasan dalam dirinya. Peserta didik semakin bijak dalam menghadapi kemampuan dan keterbatasan dirinya. Lalu peserta didik semakin giat mendalami bakat atau kemampuan dalam dirinya. Dan terakhir, peserta didik mampu mengembangkan kurnia Allah dengan penuh tanggung jawab dan bersedia untuk berbagi dengan sesama. Tadi Bapak janji untuk menonton orang sukses selain teman kita yang sudah tampil dalam video pertama kali. Ada yang lebih tinggi lagi yang berhasil mengembangkan bakat, kemampuan, talenta. Nah, anak-anak silakan memperhatikan, menonton dengan baik video ini.
Sudah menonton 2 tayangan video. Sekarang Bapak minta merenungkan, mendiskusikan lagi dengan temannya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penuntun yang ada. Pesan apa yang sangat menarik dari kisah Lena Maria? Pesan apa yang sangat menarik dari kisah Lena Maria? Kedua, sebutkan sikap-sikap dalam menghadapi kelebihan dan kekurangan atau keterbatasan. Sikap apa saja? Lalu ketiga, rumuskan pesan tersirat dari kutipan Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Injilnya ada di situ di buku pegangan kalian. Bisa kalian buka di situ. Halaman berapa? Aja? 12. Pokoknya maju. Pak, satu kelompok, satu pertanyaan. Kalau boleh nanti dibacakan sudah teksnya, teks kitab sucinya, baru dijawab menurut jawaban kelompoknya. Kira-kira bisa mengerti? Bisa. Ya. Jangan apa sendiri, Ya. diskusikan dengan temannya. Ya. Valen sepertinya sendiri terus. Ayo Valen, Baik, kedua. diskusikan dengan temannya. Ada yang sulit kah? Ada. Ini udah selesai, Pak. Sudah? Udah. Ah, bagus. Silakan maju dengan kelompoknya. Pertanyaannya, pesan apa yang sangat menarik dari kisah Lena Maria? Pesan yang menarik dari kisah Lena Maria adalah menyadari bahwa yang pertama, pada manusia ada kekuatan dan keterbatasan, ada kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, pada dasarnya setiap manusia diberi Tuhan kemampuan, walaupun dengan kadar berbeda antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, manusia memiliki kemampuan dan keterbatasan. Kita dipanggil untuk mengembangkan bakat atau kemampuan kita. Sudah? Sudah. Ada pertanyaan? Ya, sekarang dengarkan temannya. Pertanyaan nomor 2 ya. Sebutkan. Sikap-sikap dalam menghadapi kelebihan dan kekurangan atau keterbatasan. Sikap-sikap dalam menghadapi kelebihan atau kekurangan. Yang pertama, bila kita memiliki keterbatasan, kita tidak boleh minder, malu, kurang percaya diri, apalagi iri, kecewa, atau menyesal. Yang kedua, sikap dalam menghadapi kelebihan yaitu tidak boleh sombong atau takabur, egois, menguasai, dan otoriter. Sikap ketiga, positif yang baik adalah bijaksana dan bersyukur dengan cara bekerja keras, disiplin, mau mencoba belajar dari orang lain dan tetap optimis. Nah, itu jawaban dari kelompok 2. Tepuk tangan. Kita dengar teman-temannya, jangan perhatikan ke yang lain. Ini ahli kitab suci merefleksikannya tema mengembangkan kurnia Allah. Menurut Matius bab berapa kalian? Bab 25 ayat 14 sampai. Nah, silakan baca hasil refleksi kalian. Hal yang mau diterangkan dalam kutipan Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 adalah yang pertama, Yesus memberikan gambaran seorang tuan yang memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Yang kedua, setiap orang diberi talenta oleh
Tuhan dan harus menggunakan dengan dan mengembangkannya. Yang ketiga, kita harus seperti hamba yang pertama dan kedua yang mengandalkan talenta. Yang keempat, Tuhan menindak tegas hamba yang ketiga, bahkan mengambil dan memberikan talenta yang ada padanya kepada orang yang mengembangkannya. Tuhan menindak tegas hamba yang ketiga, bahkan mengambil dan memberikan talenta yang ada kepada orang yang mengembangkannya. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok kita. Tampaknya anak bapak ini pintar-pintar ya. Sampai Iya. menjelaskan kitab suci pun sudah benar. Saya tidak perlu menerangkannya lagi. Saya minta salah seorang membacakan hasil pembicaraan kita tadi. Intan, kayaknya Intan angkat tangan, bagus ini anak bapak yang semangat. Nah, ini dia kesimpulan pembicaraan kita pada pagi. Kesimpulannya adalah pada dasarnya setiap orang dianugerahkan Tuhan dengan berbagai kemampuan dengan kadar yang berbeda. Terhadap berbagai kemampuan kita dipanggil untuk mengembangkan kemampuan dengan sikap bijaksana, mentalitas yang dikembangkan. Sehubungan dengan kemampuan adalah disiplin, kerja keras, optimis, dan berani mencoba mau belajar dari orang lain. Dalam teks Matius bab 25 ayat 14 sampai 30, Yesus menindak tegas pada hamba yang tidak mau mengembangkan talenta. Dan selanjutnya talenta yang ada padanya diberikan kepada yang mengembangkan. Sebagai orang Kristiani, kita dipanggil untuk mengembangkan talenta. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Terima kasih tentang mengembangkan kurnia Allah, tema mengembangkan kurnia Allah. Coba anak-anak buatkan refleksi. Nah, tuliskan refleksi tentang mengembangkan kurnia Allah ini. Yang sudah silakan kumpul. Sudah semua? Nah. Bapak memberi pekerjaan rumah, bukan pekerjaan sekolah. Nah, lihat di layar. Bacalah kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 23 dan Injil Matius bab 19 ayat 1 sampai 12. Kedua, carilah di e-Katolik. Kalian kan sudah biasa dengan dunia maya, dunia internet. Ada namanya e-Katolik. Tahu browsing di internet tentang katekismus Gereja Katolik nomor 369 2333 dan 2334. Itu nanti pelajaran tentang mengembangkan kurnia Allah sampai di sini, dan saya pikir semua sudah paham, jawabannya bagus dan disimpulkan oleh Intan tadi. Harapan Bapak, anak-anak mencatat apa yang telah kita pelajari karena menjadi bahan ulangan. Sebelum kita pulang, kita akhiri lagi dengan doa. Siapa yang mau memimpin kita doa? Silakan. Di antara kita, ya, Clara bagus. Kita berdirilah biar semangat. Semangat mau pulang, Panci. Marilah kita berdoa. Terima kasih pada Clara. Sampai di sini pelajaran.